Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk mengerjakan laporan atas stock of name. Jadi laporan atas stock of name ini dalam bentuk Microsoft Excel ya. Microsoft Excel di sini ada beberapa panel yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah kolom. Jadi kolom ini yang akan kita kerjakan, nanti yang akan kita isi dengan beberapa rumus yang harus dimasukkan. Kemudian ada tabel. Tabel ini adalah bisa dibilang ini adalah tabel data. Kemudian ada ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu ketentuannya. Untuk ketentuan yang pertama itu adalah lengkapilah tabel stock of name di atas. Jadi kita disuruh untuk melengkapi tabel stock of name yang ada di atas. Kemudian pergunakan rumus VLOOKUP ini untuk kolom rincian barang satuan, harga pokok satuan, dan harga jual satuan. Itu menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi perlu diingat ya. Nanti kalau kurang jelas untuk ketentuannya bisa kalian lihat di bagian bawah. Oh iya, untuk filenya nanti saya sediakan link untuk mendownload filenya, file Microsoft Excel, jadi supaya kalian bisa digunakan untuk latihan. Baik, itu untuk ketentuan ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian langsung saja kita mengisi kolom rincian barang satuan, harga pokok satuan, dan harga jual satuan. Untuk rincian barang tadi seperti yang ada di ketentuan, kalau kalian baca itu kita disuruh menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 kolom ini menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, langsung saja untuk rumus VLOOKUP itu yang pertama adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Jadi untuk rumus VLOOKUP itu sendiri, jika kalian bingung urutannya apa, kalau misalkan kalian suka lupa, itu sebenarnya di bawah sel yang kita ketikkan itu ada petunjuknya. Jadi di sini ada petunjuknya ya, jangan bingung. Lookup value, di sini diminta lookup value. Lookup value kita gunakan adalah kode untuk memanggil data untuk rincian barang. Langsung saja kita ketikkan lookup value-nya. Ini jangan sampai bingung, di sini A4 kok munculnya A7. A4 itu ingat, A4 itu kode. Sedangkan A7 itu adalah rumus ini. Alamat sel ya, alamat sel, maaf bukan rumus. Jadi A7 itu adalah alamat selnya kode A4, jadi jangan sampai bingung. Kemudian setelah lookup value ini komputer saya menggunakan koma, jadi perlu kalian pahami juga, perlu kalian perhatikan di masing-masing komputer itu berbeda. Ada yang minta koma, ada yang minta titik koma. Nah kebetulan laptop saya ini menggunakan koma, jadi saya tambahkan koma setelah lookup value. Diminta lagi tabel array. Tabel array itu berada di bawah. Nah ini tabel yang ada di bawah ini. Tabel array bisa kita kasihkan dengan cara memblok semuanya mulai C2 sampai 19.500, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jadi untuk mengetahui itu ada tanda garis putus-putus yang mengelilingi tabel yang sudah kita pilih, tabel array. Kalau sudah, tekan F4 untuk mengunci datanya. Nah, jadi supaya data nanti jika kita fill handle atau kita tarik ke bawah itu tidak bergeser. Kemudian setelah tabel array kita lanjutkan dengan ketikan koma, kemudian kolom index number. Kolom index number itu bisa kalian lihat ya di sini. Kolom index number itu kolom, kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP berarti secara vertikal. Jadi perlu diketahui kolom index number kode C2 ke bawah itu adalah 1 kolom index numbernya. Pensil ke bawah itu adalah 2 kolom index numbernya. Pak ke bawah itu juga 3, 4, 5. Jadi kolom index numbernya berbeda-beda ya. Karena rincian barang, kita memunculkan nama barang, kolom index numbernya adalah 2, kita masukkan 2, kemudian koma, akan muncul rank lookup, kita pilih true,
terus kemudian klik satu kali ya, kemudian tutup kurung, enter. Oke, lakukan hal yang sama untuk satuan. Ingat, untuk kolom indeks numbernya saja yang berubah, kalau yang lainnya sama. Jadi sama dengan v lookup lookup value, koma, tabel array, kembali lagi tabel array C2 sampai 19.500 ya, jangan sampai terlewatkan. Kemudian jangan lupa tekan F4, koma, kolom indeks nomornya kalau tadi 2 berarti untuk satuan adalah 3, betul sekali. Habis itu koma, kita pilih true, klik satu kali, tutup kurung, enter, selesai. Untuk harga pokok satuan sama dengan v lookup buka kurung lookup value, koma, tabel array. Kalau sudah, tekan F4, koma lagi, kolom indeks nomornya biskuit rincian barang tadi 2, satuan 3, berarti harga pokok satuan adalah 4. Kemudian koma, kita pilih ada true or false, kita pilih true, klik satu kali saja, kemudian tutup kurung, enter. Harga jual satuan sama dengan v lookup buka kurung lookup value, kemudian koma, tabel array, kita bisa pilih klik yang ada di bawah. Caranya sama ya untuk langkah-langkahnya, jadi jangan sampai lupa. Tekan F4, koma, kolom indeks numbernya untuk harga jual satuan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kita koma, pilih true, tutup kurung, enter. Selesai deh untuk rincian satuan harga pokok dan harga jual satuan. Nah, untuk VLOOKUP itu hanya sampai harga jual satuan ya. Untuk persediaan awal untuk nilai ini itu hanya perkalian biasa. Langsung saja persediaan awal sama dengan jumlah. Jadi nilai persediaan awal itu adalah hasil perkalian antara jumlah persediaan awal dengan harga pokok satuan. Kali, tekan bintang untuk mengalikannya, enter. Untuk pembelian ini adalah pembelian yang dilakukan toko ya. Jadi sama dengan jumlah pembelian dikalikan dengan harga pokok satuan, enter. Untuk penjualan nilai penjualan didapatkan dari jumlah penjualan dikalikan dengan harga jual satuan, enter. Oke, kita sampai di persediaan akhir. Jumlah persediaan akhir ini gampang sekali ya. Jadi untuk persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan, jadi sama dengan persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurangi jumlah penjualan, ketemu jumlah persediaan akhir. Untuk nilainya, untuk nilai dari persediaan akhir ini bisa kalian lakukan dengan memasukkan rumus jumlah persediaan akhir dikalikan harga pokok satuan. Oke, ketemu. Untuk persentase stok, nah untuk persentase stok ini bisa kalian lakukan dengan cara sama dengan jumlah ya. Persentase stok itu adalah persediaan, jadi persediaan akhir ini dibagi persediaan awal ditambah pembelian. Terus kemudian gimana caranya kalau misalkan ditambah? Nanti jangan sampai seperti ini ya. Jangan ini persediaan awal ditambah pembelian. Ini nanti akan berbeda hasilnya. Jadi kalau dalam matematika itu harus ada kurungnya supaya tidak dibacanya ini L7 dibagi F7 baru ditambah H7. Jadi harus dikasih kurung. Jadi saya ulangi ya. Untuk persentase stok jadi sama dengan jumlah persediaan akhir dibagi buka kurung jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian tutup kurung, enter. Ketemu persentase stok. Oke. Kemudian untuk harga pokok penjualan, itu bisa kalian lakukan dengan cara mengalihkan jumlah penjualan dikalikan dengan harga pokok satuan. Jadi sama dengan jumlah penjualan dikalikan
harga pokok satuan. Oke, enter, ketemu. Habis itu nilai keuntungan. Kalau nilai keuntungan itu ya berarti penjualan dikurangi harga pokok penjualan, ya kan? Jadi nilainya jadi sama dengan nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Udah ketemu 84.000. Untuk persentase keuntungan, lihat di ketentuan ya. Tadi ada persentase keuntungan berdasarkan dari harga pokok penjualan. Nah, berarti berdasarkan harga pokok penjualan. Caranya adalah sama dengan nilai keuntungan dibagi harga pokok penjualan. Enter. Langsung ketemu 22%. Jadi tidak perlu dikalikan 100%. Kenapa? Karena di file ini sudah disetting untuk persentase-persentase ini sudah diformat menjadi present style. Jadi langsung tidak perlu dikalikan 100%. Kemudian untuk keterangan itu bisa kita baca di ketentuan ya. Untuk kolom keterangan, jika persentase keuntungan kurang atau sama dengan 15%, maka kurang laku. Jika persentase keuntungan antara 16% sampai 25%, maka cukup laku. Jika persentase keuntungan lebih besar atau sama dengan 26%, maka laku. Berarti kalau ada jika, itu menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if. Ingat ya, untuk rumus if ini kalian hanya perlu mengambil yang terkecil dan juga yang terbesar. Jadi ada kemungkinan yang terkecil dan yang terbesar. Kalau antara itu nanti bisa langsung, tidak perlu menggunakan rumus if. Jadi setelah if buka kurung, logical test. Tadi untuk keterangan ya, jika. Jadi if ini membacanya jika. Jika persentase keuntungan, jadi ini lebih lebih kecil ya, kurang atau sama dengan 15%, lebih kecil sama dengan 15%, maka, jadi kalau di sini punya saya maka itu menggunakan koma ya, ada yang juga menggunakan titik koma. Jadi maka koma tanda petik kurang laku ya, kalau di bawah 15% kita ketikkan kurang laku. Kemudian jangan lupa tanda petiknya. Kita ada kemungkinan lagi. Kemungkinannya adalah jika lebih dari 26% maka laku. Jadi langsung saja koma if buka kurung logical test lagi, persentase keuntungan lebih besar sama dengan 26%, maka jadi koma tanda petik laku. Tanda petik lagi. Ada kemungkinan yang ketiga, yaitu antara ya. Jika persentase keuntungan antara 16% sampai 25%, maka cukup laku. Untuk cukup laku ini kalian tidak perlu menggunakan rumus if lagi, karena kita sudah mengambil yang terkecil dan juga yang terbesar, yaitu 15% dan 26%. Jadi nanti kemungkinan yang lain adalah antara kedua persentase ini. Jadi langsung saja, jika selain kedua itu, itu bahasanya ya, langsung saja koma tanda petik cukup laku, ketikkan cukup laku. Oke, setelah selesai ditutup kurungnya. Kalau tadi buka kurungnya 2 kali, berarti tutup kurungnya juga 2 kali. Oke, setelah ini kita cek dulu. Kalau dilihat secara langsung 22% itu masuk kriteria yang mana? Cukup laku ya, karena 22% itu di atas 15% dan di bawah 26%, berarti kesimpulannya harusnya adalah cukup laku. Untuk mengetahuinya langsung saja kita ketik enter. Baik, kalau sudah muncul di sini keterangannya cukup laku, berarti rumus yang kalian masukkan sudah betul. Oke, itu untuk baris pertama sudah selesai. Kemudian ini ada satu sentuhan yang membuat pekerjaan kalian itu sangat mudah, yaitu dengan cara menggunakan fitur fill handle. Seperti ini caranya.
langsung saja diblok untuk mulai dari rincian barang dengan rumus yang sama ya. Jadi rincian barang sampai harga jual satuan. Blok seperti ini. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah sampai bentuk kursornya berubah seperti ini ya. Oke, klik tahan tarik ke bawah sampai A3. Gitu. Kemudian lakukan hal yang sama untuk rumus-rumus yang menurut kalian sama. Jadi persediaan awal kita tarik ke bawah, pembelian kita tarik ke bawah, penjualan sampai keterangan. Jadi bisa kalian blok seperti ini. Arahkan kursor nah sampai seperti ini ya. Ingat kursornya harus berubah menjadi hitam sampai bawah sini. Oke, selesai untuk satu departemen. Jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk departemen minuman dan stationery silahkan kalian kerjakan sebagai latihan kalian dengan cara yang sama. Oke, itu saja video kali ini. Like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. See you.